Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram, di mana kita tahu bahwa bulan Muharram adalah termasuk salah satu di antara bulan-bulan yang mulia di sisi Allah, atau yang dikenal dengan Arba'atun Hurum, atau 4 bulan yang bulan itu adalah bulan haram. Di dalam bulan Muharram kita tahu banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Di antaranya peristiwa-peristiwa itu yang paling banyak, dan itu terjadi pada Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Di antara peristiwa-peristiwa penting itu, salah satu peristiwa yang terjadi di hari Asyura yang ada di bulan Muharram adalah ketika taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, fihi yaumun tiba fihi ala Adam. Kita tahu bahwa Nabiullah Adam alaihi salam bersama istri beliau yaitu Sayyidah Hawa, beliau berdua diturunkan oleh Allah dari surga karena melakukan satu hal yang sesungguhnya sudah diwanti-wanti oleh Allah agar tidak didekati, yaitu mendekati pohon yang kemudian oleh iblis disebut dengan syajaratul khuld. Akan tetapi kemudian Nabi Adam dan Hawa melakukan satu kekhilafan, sehingga beliau berdua diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi ini. Ketika di muka bumi ini, kemudian Adam bingung apa yang harus ia lakukan. Allah dengan belas kasihan yang luar biasa memberikan ajaran kepada Adam untuk agar Adam bertaubat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 37, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Maka kemudian Nabi Adam
menerima dari Tuhannya, yaitu beberapa kalimat. Fataba alaihi, kemudian Allah mengampuni Adam alaihi salam. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Kalimat yang dimaksud dengan kalimat di dalam ayat ini menurut jumhurul mufassirin itu dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ketika Nabi Adam dan Sayyidah Hawa berdoa dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang akan kita angkat dalam khutbah kali ini adalah struktur atau susunan doa dari Nabi Adam alaihi salam yang itu beliau terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ungkapan dengan sebut ungkapan Rabbana yang menunjukkan makna wahai Tuhan kami. Ketika di situ menggunakan Rabb, maka di situ ada satu kepasrahan, ada satu ketundukan bahwa Allah lah yang maha mengatur segala sesuatu, karena Rabb adalah terkait dengan rububiyah, yaitu pengaturan Allah terhadap seluruh alam semesta ini. Maka disinilah ada satu pengakuan bahwa Allah maha segala-galanya, Allah yang maha mengatur segala-galanya. Lalu kemudian disusul dengan zalamna anfusana yang menunjukkan penyesalan, bertaubatan diri yang luar biasa, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa mengakui zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ini adalah satu bentuk pengakuan kelemahan kita sebagai manusia. Lalu kemudian struktur yang berikutnya adalah wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak memberikan maghfirah kepada kami, jika engkau tidak mengampuni kami dan engkau tidak mengasihani kami, maka ini adalah satu bentuk yang sangat halus, yaitu memohon kepada Allah ampunan dan memohon kepada Allah curahan rahmat. Maka wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sungguh kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini adalah satu ajaran yang secara implisit atau secara tersirat ketika kita memohon ampun kepada Allah, ketika kita memohon kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka struktur ini alangkah baiknya jika kita gunakan bahwa harus kita mulai dari kelemahan diri kita sebagai manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang menarik dari ayat ini, jika kita padukan dengan ayat yang lain, ternyata Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan hal tersebut itu beliau benar-benar khilaf dan tidak ada unsur kesengajaan, sebagaimana ditegaskan dalam surah Thaha ayat 115, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Maka pelajaran yang bisa dipetik adalah dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja, itu saja Nabi Adam berdoa dengan doa yang luar biasa yang menunjukkan taubatan nasuha. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan doa yang disengaja? Bagaimana dengan dosa yang disengaja? Maka sudah barang tentu jika ada dosa-dosa yang dengan sengaja kita lakukan, maka tentunya kita memohon ampun kepada Allah melebihi dari ungkapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Adam alaihi salam, yang mana harus disertai dengan penyesalan yang luar biasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini adalah salah satu hal yang bisa kita ambil hikmah dari kisah diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة